Bukan tadi dengan mengucap Bismillah, kegiatan saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan bersama. Baik, terima kasih kepada Pak Slamet ya telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita dengarkan pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak oleh Pak Frediko Salam SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bapak Ibu berdiri di depan. Sebelum saya mulai pemaparan ataupun prakarsa perubahan saya, kita harus ada kesepakatan kelas dulu, ya. Ada kesepakatan dalam mengikuti proses ini, ya. Yang pertama kita buat, ya, mengikuti proses kegiatan ini dari awal sampai akhir. Coba ketik proyek, tambahkan slide-nya situ. Kita buat bersama-sama, ya. Ya enak. Ya, kita namanya juga kesepakatan kelas kita, ya. Ya. Kesepakatan kelas. Ini belum kita mulai, kita bikin dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, ya. Jadi mengikutinya kegiatan dari awal hingga akhir. Setuju nggak? Setuju, ya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, apa lagi yang kira-kira? Yang kedua, menghormati, ya, menghormati narasumber, ya, ataupun pemateri, ya. Jadi kalau pemateri menyampaikan, minta mohon tolong didengarkan dan diperhatikan. Jadi ada sesi tanya jawabnya, ya. Yang ketiga, apa kira-kira? Boleh makan tak? Boleh tak? Minum? Boleh, ya. Jadi boleh, ya. Sambil minum, kalau haus sambil minum boleh. Tuh. Sambil makan atau minum, nggak apa-apa aja. Nah, ya sambil minum. Boleh dengan minuman di bawah sini, ya. Benar-benar yang mungkin, ya, bukan lebihnya. Lanjut, ya, terlibat secara aktif dalam kegiatan. Nah, semuanya terlibat secara aktif dalam kegiatan. Ya, kesepakatan kata Bu Nurina, izin jangan jangan main laptop, ya, saat kegiatan, ya. Kalau saya ngomong sini Bapak Ibu main laptop, saya ngomong sama siapa yang dengar. Benar, ya.
Ya, jangan main laptop. Tidak diperbolehkan. Laptop atau HP Pak Jek? Ya. Main HP, Tidak boleh pegang HP. main laptop dan main HP. Apa lagi? Guna Mina. Oh ya. Masih? Ya, angkat tangan apabila ada pertanyaan atau mau bertanya. Nah, angkat tangan. Raise hand tak mungkin mengenalkan Zoom meeting kan? Bis, saya kasih bis. Live scan. Gak apa-apa. Pak, tepat waktu boleh. Nah, tunggu sampai jam makan siap. Sudah cukup? Coba. Cukup ya. Oke. Sudah cukup. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 4 Kian Hilir, yang saya hormati, yang terhormat Bu Mary selaku pengajar praktek saya, izin saya berdiri di depan ini bukan bermaksud menggurui teman-teman semua, tetapi di sini saya ingin memaparkan, menyampaikan visi guru penggerak, ya, akan diselaraskan nanti dengan visi dan misi sekolah kita. Apa yang sudah kita capai dari sekolah kita, praktik baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita, ya, yang harus kita tingkatkan dan harus kita lakukan. Apa yang praktik baik apa yang harus kita tingkatkan dan kita tambahkan untuk sekolah kita. Contohnya disiplin positif. Ya, jadi izin saya berdiri di sini untuk memaparkan visi saya sebagai guru penggerak. Next, lanjut di ya. Yang pertama, setelah agenda. Ini ya pemaparan tadi tentang visi dan misi guru penggerak. Ini saya perkenalkan dulu, walaupun ibu sudah ada berdiri di sini, ya, hadir dengan kita di sini. Ibu Mary sebagai pengajar praktik, ini fasilitator kami, itu Kak Marani, ya, di fasilitatornya dari Pontianak. Itu kepala sekolah SD. Sebentar lagi dia itu kemarin ikut apa Bu ke jadi kepala sekolah luar negeri. Walaupun dilaksanakan secara tertutup katanya, mereka beberapa orang, termasuk bapak ini masih tes yang diperlukan 8 orang. Ya, berarti dia akan hebat. Ya. Lanjut. Ini sebelum kita mulai, bapak ibu berdiri dulu. Nah, kita isi. Nah, ini tidak gerak-gerak, tetapi saya akan mengajukan pertanyaan kepada bapak ibu semuanya. Ya, di dalam 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, dalam 1 minggu ada 7 hari. Hari Senin, ya, hari Senin Eca pergi ke Singapura. Ya. Jadi hari Senin itu hari yang pertama. Yang kedua, hari Selasa, Eca pergi ke Denmark. Pertanyaan yang ketiga, kita berpikir secara logika. Ya. Yang ketiga, hari Rabu, Eca itu pergi ke mana? Ya, hari pertama, hari Senin itu hari ke-1, ya. Hari 1 itu dia pergi ke
Singapura. Hari kedua ke Denmark. Hari Rabu kemana? Pak Todi, kemana Pak Todi? Hari ketiga. Paham saya, ini arahnya kemana? Kalau kita jawab ini arahnya kemana? Nah, kemana dia? Mana Pak Jun? Anuan ditanya. Anuan apa itu? Hari itu kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari pertama, ya yang ke-1 itu dia pergi ke Singapura. Hari kedua dia pergi ke Denmark. Hari ketiga dia pergi kemana? Ke negara mana? Jawab aja. Jawab ya, Pak Jun, tidak apa-apa. Negara mana? Masa negara cuma 2 yang belum tahu? Ya. Kemana? Mau ke Malaysia ke mau ke Eropa itu? Kemana? Thailand. Amerika, kata Bu Maya. Thailand. Di antara Pak Todi dengan Bu Maya mana yang betul? Thailand. Coba tanya. Kalau kenapa Thailand? Kenapa Thailand? Banyak mesin. Awalnya T, 3. Iya, 3 dari Thailand. Berarti yang keempat kemana? Ayo, kita berbicara. Yang keempat kemana? Ethiopia. Ethiopia, betul. Tepuk tangan. Ya. Berarti paham cepat ya. Logika berpikirnya paham. 1, berarti 1 itu ya dari huruf pertama. 1 S Singapura. Kedua ke Denmark. Ketiga bisa ke ya ke Thailand ataupun ke mana ya? Kan tadi yang keempat ya. Ethiopia. Tepuk tangan untuk kita semua ya, terutama Pak Abdul. Bu dan Bu. Ya. Lanjut Pak Jun. Ya, itu kita semuanya. Coba logika kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu akan saya juga pertanyaan itu diisi ya. Yang pertama, apa yang kita harapkan dari peserta didik kita sebagai guru? Apa sih yang kita harapkan dari peserta didik kita? Yang kedua, apa yang kita utamakan di sekolah? Apa yang diutamakan di sekolah itu? Apakah menaikkan ya? Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Yang keempat, kita warga sekolah yakin untuk apa? Nah, yang kelima, budaya positif apa yang perlu ditambahkan dan ditingkatkan di sekolah kita? Ini saya akan berikan selebaran ini untuk menjawab daripada 5 pertanyaan itu. Pulpen ketinggalan di rumah. Izin ambil pulpen ya. Boleh kan keluar? Izin ambil pulpen. Ya. Nih ya, yang pertama itu apa yang kita harapkan dari peserta didik kita, yang kita impikan, yang kita dambakan dari murid kita itu apa? Ya, apa sih? Oh, saya berharap murid saya menjadi apa ke depannya? Oh, anaknya yang sopan santun. Nah, itu contoh. Apa yang kita utamakan di sekolah? Yang kita utamakan apa? Memberikan motivasi ataupun memberikan pelajaran, apalagi sebagai guru. Yang kita utamakan adalah memberikan didikan kepada peserta didik kita. Itu contoh dari saya. Itu kan keyakinan yang ada pada Bapak Ibu. Oh, menurut saya antara saya dan Pak Abu tidak mungkin sama dengan Pak Todi, pasti berbeda beda ya. Motivasinya apa? Jangan banyak dan curangnya. Ya. Kita warga sekolah yakin apa? Yakin apa? Apa yang kita yakin? Ya. Ini budaya positif apa yang perlu ditambahkan dan ditingkatkan? Yang sudah ada kemarin itu bagaimana? Sudah berjalan yang baik belum? Nah,
apakah hanya pelaksanaannya waktu awal-awal semester, setelah itu hilang budaya positifnya, nah, itu apa yang perlu ditingkatkan, ya. Nanti dibacakan ke depan. Nah, Bapak Ibu bacakan ke depan. Oh, menurut saya ini loh, ya. Ya, apa yang kita utamakan di sekolah? Yang diutamakan di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ya, kita warga sekolah yakin untuk apa? Yang kelima, budaya positif apa yang perlu ditambahkan dan ditingkatkan. Soalnya ditulis Pak. Nggak perlu langsung jawaban. Nah, nggak perlu ditulis langsung saja. Nanti belum sana tidak akan. Jangan lupa tulis namanya ya. Nanti kedengaran. Kelas boleh. Agak ada swing sedikit. Banyak di Bing AI. Bing AI. Sudah selesai? Belum. Oh, 5 soal. Dan double point, aduh kasihan. Ah, tuh Pak. Datang. Ini apa, Pak? Berbuat koperasi kan banyak, waktu kecil semua. Bisa dibalikin lagi. Oh, iya. Lima menit lagi ya. Jangan cepat. Nah. Udah panjang. Ya, tulis. Sebenarnya ini mau ditempel di sini tadi, tapi karena ini sudah tertutup, ya, jadi masing-masing nempelkan di sini untuk dibacakan. Ya, tetapi ini sudah tertutup, nggak apa-apa. Ditulis saja nanti dibacakan ke depan. Ya.
Ya, kumpul tulis namanya. Nanti dibacakan ke depan. Nah. Bacakan ke depan apa? Menurut kamu, menurut saya ini apa nih? Bawa lah. Nah, bawa tag-nya. Selesai? Dan ibu-ibu? Takut tertukar ya Pak? Ya? Iya. Takut tertukar antara satu dengan yang lain. Ini Google ya apa ibu ya? Enggak. Yang penting ya ibu ya. Bapak-bapak udah selesai nih. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu, semangat. Untuk panjang ya. Ya, tulis nama. Tulis nama. Ya. Sudah saya kembalikan ke orang tua. Datang ke orang tua. Bagus. Ayo ibu-ibu. Baru Bu Dewi sudah. Ya. Bu Nolina sudah selesai. Nah. Sudah? Oke, kita ambil yang sudah nih beberapa orangnya. Ambil beberapa orang dulu sampai menunggu bapak ibu, ibu-ibu yang belum. Ya, kita mulai dari Pak Martinus Torik, bacakan ke depan hasilnya. Mantap Pak Bey. Terima kasih Pak Guru. Jawaban nomor 1 dari soal apa yang kita harapkan dari substansi kita. Yang pertama, punya saya bertakwa, budi pekerti serta kepada Tuhan yang Maha Esa. Alasannya apa? Dengan iman dan percaya, jadi anak peserta ini pasti punya nilai-nilai keagamaan.
Yang kedua, apa yang kita utamakan di sekolah? Yang pertama untuk yang diutamakan di sekolah yang keharmonisan. Yang kedua, proses pembelajaran itu. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar dalam mencapai cita-citanya. Yang keempat, kita warga sekolah yakin untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Yang kelima, budaya positif apa yang perlu ditambah dan ditingkatkan. Kesinambungan proses kerja di dalam proses sekolah. Itu saja Pak. Terima kasih. Waktunya. Terima kasih Pak Beri, kita beri aplaus. Nah, beri aplaus. Jadi ini unit-unit yang telah disampaikan dari Pak Martinus Odi, ya, dari yang pertama sampai yang ke-5. Selanjutnya Bu Nurlina. Bu Nurlina. Tadi yang sudah tadi Pak Dodi sudah, ya. Bu Nurlina. Bacakan. Terima kasih di kesempatan ini. Yang pertama jawabannya, peserta didik bisa memiliki akhlak yang baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Yang kedua, apa yang kita utamakan di sekolah adalah didik anak atau siswa-siswi. Yang ketiga, siswa atau siswi menyadari bahwa mereka di sekolah didik oleh bapak dan ibu guru. Yang keempat, kita warga sekolah yakin bahwa kita bisa belajar dengan baik dan menyenangkan. Yang kelima, budaya positif apa yang ditambah dan ditingkatkan, yaitu budaya lingkungan bersih dan sehat. Terima kasih. Ya, Bu dari Bu Nurlina. Ini siapa? Yang selanjutnya Bu Maria Junai. Nah, Bu Maria Junai. Ya, terima kasih. Yang pertama, apa yang kita harapkan dari peserta didik kita? Ya, tentunya ya disiplin dan berakhlak. Itu yang kita harapkan dari siswa kita. Jika dia disiplin dan dia punya akhlak, maka baik di sekolah maupun di masyarakat dia bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga sikap dan perilakunya di manapun dia berada. Kemudian apa yang kita utamakan di sekolah? Ya, yang pastinya kebersamaan dan kekompakan. Dengan adanya kebersamaan dan kekompakan, maka dengan mudah kita mengembangkan sekolah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas mereka yaitu belajar. Kemudian keempat, kita warga sekolah yakin untuk apa? Untuk memanusiakan manusia. Kemudian yang terakhir, budaya positif apa yang perlu ditambahkan dan ditingkatkan, itu menumbuhkan karakter anak. Terima kasih. Ya, itu dari Bu Maria Junai, ya, yang telah dibacakan. Selanjutnya, ini kita dengarkan dari karena tadi ada
Bu Maria Denai, Pak Mardianus. Ya, Pak Mardianus. Sengaja ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan coba jawab. Yang pertama itu apa yang kita harapkan dari peserta didik kita. Jawaban saya, kita berharap bahwa mereka pintar, dapat mengambil ilmu yang telah kita sampaikan, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, apa yang kita utamakan di sekolah? Jadi jawaban saya memberikan ilmu pengetahuan dan bekal akhlak dan budi pekerti yang baik kepada semua siswa kita. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus belajar dengan baik untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang. Kemudian nomor 4, kita warga sekolah yakin untuk apa? Yakin akan dapat memberikan hal-hal yang terbaik untuk siswa kita, kemudian teman sejawat dan lingkungan sekolah serta masyarakat. Yang kelima, nilai positif apa yang perlu ditambahkan dan ditingkatkan, saling menghormati dan saling menghargai. Itu, terima kasih. Oke, jadi itu ya apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru ya. Jadi apa yang dicita-citakan, apa yang didambakan, apa yang diinginkan dari peserta didik itu ya, apa yang akan kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya, untuk peserta didik kita. Oke, kita langsung mulai, tidak harus semua. Kita lanjut ke slide berikutnya, Pak. Ya. Selanjutnya, ini visi sekolah kita. Apa yang telah Bapak Ibu guru tulis tadi sudah tercapai belum? Sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita apa? Terwujudnya insan sekolah yang cermat, cerdas, mandiri, dan terampil berbudaya dirasa. Dirasa itu disiplin, rajin, santun, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah tercapai belum? Dari segi akhlaknya tadi, dari segi disiplinnya, ya, sopan santunnya, ya, udah cerdas nak siswa kita itu menjadi tolak ukur, ya. Visi sekolah itu menjadi tolak ukur sekolah kita. Udah sampai sejauh mana sekolah kita ini dalam tingkat kemajuan, ya. Baik dari disiplin, rajin, santunnya, keimanan ketakwaannya kepada Tuhan bagaimana ya, itu yang bisa kita lihat. Itu untuk visi sekolah. Lanjut Pak. Untuk visi guru itu diambil dari inquiry apresiatif, yaitu ada kampas bagja ya. Apa itu kampas bagja ya? Di sini yang pertama adalah buat pertanyaan, ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, ya. Jadi ini tahapan-tahapan dari membuat visi daripada guru penggerak ataupun visi apapun pasti harus ada alurnya. Lanjut. Ini visi saya sebagai guru penggerak, jadi mohon diperhatikan. Mungkin ada yang terangkat, oh Pak, ini tidak sesuai. Bisa saran dan masukan itu sangat perlu ya untuk membangun ya kita bersama, terutama untuk sekolah kita, untuk peserta didik kita. Di sini visi saya
sebagai berguna ada wujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inovatif berkarakter melalui pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi visi saya. Kenapa saya tidak ambil semuanya? Pak, saya memang membuatnya tidak jauh-jauh maupun tidak luas, ya. Lebih spesifik apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita buat. Kenapa ini saya sangat penting, ya? Pertama, sama tadi seperti Bapak Ibu guru ketika menjawab tadi, yang kita ingin pertama sekali itu pasti apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena sumber kehidupan kita itu berasal dari Tuhan, pasti. Ya, kepada sesuatu itu yang kita harapkan. Pakai sebagai dasarnya, sebagai fondasinya. Yang selanjutnya, inovatif. Ya, inovatif. Kenapa saya bikin inovatif? Ya, karena ketika di proses pembelajaran, ya, selain siswa kita juga inovatif juga kita sebagai seorang guru, ya. Coba saya tanya dulu, Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya mau tanya, pernah tak bertanya kepada siswa, kita hari ini belajarnya mau seperti apa? Pernah tidak? Pernah. Pak Slamet pernah. Ketika ditanya seperti itu, apa yang dikatakan siswa? Silakan. Kita ditanyakan pertanyaan yang seperti itu. Belajar sambil bermain. Salah satunya adalah belajar sambil Bermain, ya. Jadi kenapa? Karena dituntut di sini yang pernah saya sampaikan bahwa sebagai seorang siswa itu mereka dituntut untuk merdeka belajar, ya. Karena yang dituntut itu adalah kepuasan dari belajar beserta didik. Yang selanjutnya, kalau kita sudah tanyakan seperti itu, pasti mereka ingin, contohnya tadi adalah ingin belajar sambil bermain. Selain daripada itu, selain kita kembali kepada murid, kita juga harus ada inovasi tersendiri. Karena saya pernah menerapkan pembelajaran, ini ada saya beri contoh. Nah, ini yang sifatnya inovatif, ya, menurut saya. Ya, tapi tidak semua kelas bisa diterapkan dengan pembelajaran inovatif. Ini namanya kartu kuartet, ya. Jadi kartu kuartet ini kita terapkan untuk proses belajar mengajar. Jadi mereka dibagikan ini. Kalau PKI kan kalau Ketuhanan Maha Esa, apa lambangnya Pak? Ketuhanan lambangnya. Ketuhanan Maha Esa apa lambangnya? Apa tadi? Iya, bintang, tepuk tangan. Ya, bintang. Mereka akan dengar di sini. Nanti ada pertanyaannya. Ya, pertanyaan apakah itu Ketuhanan yang Maha Esa? Mereka ngambil ini. Dari sekian banyak ini ada yang salah ambil. Nah, di situ kita bisa melihatnya. Wah, ini bagaimana pola pikirnya. Nah, sudah bisa memahami ya tahap pelajaran yang telah kita sampaikan. Nilai-nilai Pancasila yang saya gunakan ini. Selanjutnya, saya pernah menerapkan pembelajaran menggunakan quizzes, ya Pak Slamet. Ya, kemarin saya BPG Bu, ya pakai quizzes itu untuk praktek mengajar saya gunakan quizzes. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran yang sifatnya inovatif itu mereka tertantang. Ya memang di dalam proses belajar mengajar kalau kita disuruh bawa HP itu laju, ya, senang mereka, tetapi memang bagaimana kita memanajemen. Saya lihat di sini anak-anaknya luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka ada HP, datang ke sekolah. Kalau kita hari-hari tertentu itu kalau kita belajar seperti biasa, mereka langsung datang antar ke kantor. Pak, titip HP. Jadi mereka antarkan ke tempat kita supaya HP itu diamankan dulu sebelum proses belajar mengajar menggunakan handphone. Dan selanjutnya saya biasa lihat itu Bu Dolina ya, bisa menggunakan HP ya. Karena keterbatasan buku paket jadi pakai HP.
Jadi paketnya di HP. Kalau pas lain biasa menggunakan apa pas lain kemarin? Apa? Canva. Apa yang berputar itu? Nah, roda tuh. Jadi itu bagi kelompok apa ya? Itu sifatnya ya, untuk batik. Ya, kalau kita buat seperti itu, saya tanyakan kembali kepada anak, bagaimana pelajaran santri hari ini? Anak-anak, wah semangat Pak. Saya baru dapat nilainya segini Pak di kuis itu kan. Jadi ada nilainya, ada saya simpan di laptop itu. Saya mau coba lagi Pak, boleh coba lagi sampai mereka tidak merah lagi di proses pembalian itu. Itu saya gunakan biasanya di evaluasinya menggunakan kuis itu. Selanjutnya berkarakter. Nah, ini yang perlu juga saya pikir kalau anak sudah karakternya sudah bagus, apapun ya dipengaruhi dia tidak akan mudah. Anak yang disiplin, dia bawa temannya boros, dia tidak akan mau karena karakternya memang orangnya tidak mau, orangnya memang orang disiplin, ya karakter. Yang selanjutnya melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada peserta didik. Jadi proses pembelajaran itu kita inginnya menggunakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Karena saya juga pernah melakukan pembelajaran ketika mereka kita bawa ke luar, yang menggunakan proses pembelajaran kontekstual yang ada di lingkungan kita, lingkungan kelas kita, sekolah ataupun ada di suruh keluar, bukan lebih bebas di luar itu. Ya, itu ini visi saya sebagai guru besar. Lanjut. Dasar perubahannya, pembelajaran berpusat pada peserta didik akan mengembangkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif serta dapat menguatkan karakter peserta didik. Ya. Dari pembelajaran berpusat kepada peserta didik tadi, sehingga apa yang dihasilkan? Ya selain daripada bertawakal kepada inovatif, menguatkan karakter, serta inovatif peserta menguatkan karakter daripada peserta didik. Itu yang diharapkan ya ke depannya itu. Lanjut. Ini gampang baca saya. Yang pertama adalah buat pertanyaan pertama. Lanjut. Tampilkan semua. Oke. Yang pertama adalah bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta inovatif. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tindakan atau penyelidikannya itu adalah merencanakan pembelajaran dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta inovatif. Yang kedua, membuat pertanyaan pemantik tentang harapan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. Itu yang buat pertanyaan utama ya. Lanjut. Yang selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, hal apa saja yang menarik minat peserta didik yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta inovatif. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat untuk mewujudkan pembelajaran berpihak kepada murid. Yang tindakan kependidikannya, ya, melakukan survei untuk mengetahui hal-hal yang ingin dilakukan peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi hasil survei, melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Jadi untuk mewujudkan ini tentu saja ya, untuk mewujudkan visi tadi, apakah visi sekolah, visi guru penggerak, tentunya tidak bisa dilaksanakan orang per orangan. Tentunya
memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, seluruh komponen yang ada di sekolah, baik siswa, guru, ya, semua stakeholder yang ada di sekolah. Lanjut. Yang selanjutnya, gali mimpi, ya, gali mimpi apa? Jadi di sini yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kegiatan ini kegiatan apa yang akan dilakukan? Yang kedua, kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid? Yang tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah merancang kegiatan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran terkait, misalnya berkolaborasi dengan guru agama untuk melaksanakan kegiatan cinta. Ini pernah dilakukan setahun yang lalu, ya pernah kita lakukannya, yaitu untuk yang Katolik itu apa kemarin kita rekoleksi untuk kelas 9 kami adakan rekoleksi di sini, undang pastor. Jadi undang pastor untuk rekoleksi di sini untuk membina iman anak-anak, ya, yang beragama Katolik juga Kristen juga bisa terlibat, karena Islam juga bisa terlibat kemarinnya untuk karena dia ada pembelajaran yang sifatnya umum untuk menguatkan karakter ataupun iman daripada siswa tersebut. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang kegiatan yang melibatkan peran aktif murid, misalnya bersama murid menyusun kegiatan pembelajaran yang ingin dilakukan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, jadi merancang proses pembelajaran itu disepakati dengan siswanya mau seperti apa ya. Kenapa kalau terkadang kan kita datang ke kelas, dah anak catat ini, anak kerjakan ini. Ada anak-anak yang saya lihat biasanya itu ketika disuruh seperti itu, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia nggak mau mencatat, nggak mau mengerjakan. Kenapa? Apakah kita murid yang salah? Kalau menurut Bu Maria, siapa yang salah? Kira-kira, ya, menurut Ibu. Kalau anak-anak, oh ini si A tolong catat ini, si B tolong tulis ini sampai halaman ini sampai halaman ini. Kalau gurunya sudah memberi perintah seperti itu, saya pikir kadang anak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Salahnya siapa? Mungkin itu juga ada salahnya kita sebagai tenaga pendidik, karena caranya kita masih belum pas, tidak sesuai dengan kemauannya mereka, tidak menarik menurut mereka, mungkin seperti itu Pak. Oke, tangan untuk Maria. Bu Maria Magdalena, ini banyak Maria. Maria. Ya itu ya. Jadi kita juga jangan menyalahkan siswa, juga jangan menyalahkan diri kita, tetapi mari kita sama-sama dengan siswa itu. Oke, kenapa saya juga pernah tanyain kan, anak-anak kita mau belajar seperti apa? Ya seperti yang kemarin Pak, sambil bermain katanya. Nah, jadi ketika mereka dipacu seperti itu, mereka akan berpikir sendiri, oh bagaimana di dalam proses belajar mengajar itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ketika kita suruh saja sedikit, ya tidak perlu kita harus bilang niat, malah ketika proses pembelajaran itu menarik bagi mereka dengan sendirinya. Gitu. Lanjut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan inovatif melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua, terobosan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan inovatif melalui pembelajaran berpihak pada murid. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter inovatif melalui pembelajaran berpihak pada murid.
Yang pertama jawabannya adalah tindakan atau pendidikan yang dilakukan adalah menyusun program yang memungkinkan adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Contohnya mengadakan lomba-lomba, memasak, menari, fashion show, puisi dan olahraga. Ya, fashion show pernah pada tanggal 28-nya yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Benduna ini. Ada fashion show, ada gerakan ataupun karnaval. Bapak-bapak, ibu-ibu itu pakaian yang bebas, wah lucu-lucu. Ya. Jadi setelah itu kami adakan cabut undi di sini. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat. Ya, dengan anak-anak itu dilombakan untuk kegiatan fashion show, yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Itu segala fungsi juga ada di lomba. Yang kedua, menyusun program kegiatan yang dapat dijadikan sarana dengan karakter peserta didik melalui pembelajaran berpihak pada murid. Yang ketiga, keluarga sekolah serta orang tua siswa. Jadi pernah dilakukan di sekolah ini, melibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, melibatkan warga masyarakat. Lanjut. Oke, yang selanjutnya atur eksekusi. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Di sini tindakan atau penyelidikannya melakukan observasi, menyusun jadwal, membuat rencana kegiatan atau skenario pembelajaran selama SPP, menyusun angket kepuasan peserta didik terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Ya, jadi di sini terdapat mengevaluasinya, bagaimana cara mengevaluasinya kembali kepada peserta didik. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu yang kita lakukan itu sudah baik atau tidak. Biasanya dikasih mereka tuh caption, atau dikasih emoji. Kalau ya, oh saya merasa senang, gambarnya seperti emojinya apa, senyum atau apa. Jadi itu untuk mengukur daripada tingkat kepuasan ataupun keberhasilan yang kita lakukan. Lanjut. Ya, jadi itu kembali ke awal tadi, kampas kerja ataupun visi saya sebagai guru penggerak. Berhasil tidaknya visi ini tentunya tidak terlepas dari peran ya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, peserta didik, seluruh stakeholder sekolah. Kalau saya sendiri juga tidak akan mampu. Kalau Pak Slamet sendiri juga tidak akan mampu. Kalau Pak Hardiano sendiri juga tidak akan mampu. Kalau Bu Nini sendiri juga tidak akan mampu. Ya. Tetapi marilah kita bersama-sama untuk menyukseskan apakah visi saya atau visi sekolah. Ya. Karena tujuan kita sebagai seorang guru ya tentunya untuk supaya anak-anak kita itu berhasil. Yang terakhir tadi ada yang tambah-tambah ya. Sebelum ke tambah-tambah itu nanti ada briefing dulu ya, biar nggak bosan. Silakan berdiri Bapak Ibu, berdiri ya. Sekarang fokus ke perkataan saya. Nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan perhatikan ya gerakan ataupun terbuk saya. Nah, tapi pokoknya itu kepada perkataan saya. Berapa? Ada berapa? 3. Clue-nya apa tadi? Fokus perkataan Bapak. Fokus perkataan. Berarti tadi ada berapa ya Pak, bukan jumlah tepukannya?
Ya, tepukannya ini ya. Bapak Ibu perhatikan. Sekarang ada berapa? Ya, jadi pokoknya oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi itu ya, fokus ke perkataan. Berarti perkataan yang kita ingat ya, bukan apa yang dilakukan. Sekarang ini ya, sebelum saya akhiri, di sini ada tanda tambah ya. Ada soal matematika ya. Ini kita logika. Kok 5 tambah 2 jadi 1, 35 tambah 25 jadi 1, 7 tambah 5 jadi 1. Ada yang bisa menjelaskan logika ini? Tinggal di belakang ini ditambah apa? Belakang jawaban ini. Dia akan jawabannya bisa jadi 1. Tidak sama dengan kata Bu Daya Junan. Tidak sama dengan 1. Ditambah kata apa? Ada yang pakai lain? Pak Abdul? Iya, di belakang ini tambah 1 kata. Maka jawabannya bisa betul ini bisa 1. Dan hah? 1 bukan jawabannya, sama dengan videonya tadi. Tidak sama dengan 1. Ayo Bapak Ibu, sambil minum nggak apa, cuma ada air putih tadi. 5 tambah 2 sama dengan berapa sebenarnya? 7. Kalau dalam hari itu apa? Iya, 7 hari berarti 1 minggu. Berarti yang kedua. Berapa? Tepuk tangan. Kenapa 1 jam? Iya, 60 menit. Nah, sekarang ini, ayo. 1 tahun, tepuk tangan buat Pak Tasim ya. Iya, 1 lusin juga bisa. Yang penting tambah ya, akhirnya dengan 1 kata. Oke, Bapak Ibu. Itu tadi visi saya sebagai guru penggerak ya, untuk pemaparan saya dari visi saya sebagai guru penggerak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kekurangan itu milik saya, kesalahan dan kelemahan itu milik saya, kelebihan itu milik Tuhan. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu ya, untuk memajukan sekolah kita ini. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi antara satu dengan lain. Tetapi di sini luar biasa guru sini ya. Ketika sesuatu itu diperlukan, malam-malam siap bapak-bapak tuh lembur ya. Itu apa namanya yang harus dilakukan untuk memajukan sekolah ini. Contohnya yang kinerja kemarin. Karena itu kan angkatan lain kan bulan Juni tidak mau. Karena setelah ini setelah ulangan udah tuh dan libur tuh tak kemana-mana. Makanya sekarang itu lah sama-sama dikerjakan, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah yang coba kami terus dukung. Mungkin itu dari saya, pemaparan saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ini ya, sebelum diambil oleh MC, saya mohon maaf kemarin ya Pak Slamet dengan Bu Neri. Ini bukan maksud apa-apa, tetapi supaya
Ya bukan oh inilah guru penggerak atau apa, tetapi kita sini sering berbagi pengalaman, sering berbagi pengetahuan sehingga kami dan guru-guru yang lain yang belum ikut program ini bisa termotivasi untuk berbagi praktik baiknya ataupun berbagi ilmu. Jadi nanti mohon kesediaan atau mungkin ada yang mau menyampaikan atau apa untuk kami yang hadir di sini. Dan juga Bapak Ibu yang lain, bukan berarti saya berdiri di sini untuk menggurui, tetapi tidak. Hari ini juga ini Bu, komunitas kami sudah dibuat. Ya. Pak Slamet ini yang merancang kemarin, sehingga akhirnya namanya komunitasnya adalah Kopi Sekar. Jadi kami malam-malam bikin ini logo ini. Nah, dibikin sekali Pak Slamet. Bagaimana nih? Ah, bagus tak? Jadi Kopi Sekar komunitas pembelajaran inovatif SMP Negeri 4. Tetapi masih banyak PR bagi kami ya, dengan di ruang lingkup mentunai ataupun yang ada di sekitar sini sudah beberapa Bapak Ibu guru yang baru bergerak. Kita maunya kita di sini kolaborasi antara SD SMP, kita ngumpul di sini untuk bicara apa yang harus kita lakukan. Jadi itu menjadi PR besar bagi kami, supaya nanti pun jangan segan-segan kalau kami mengundang ibu untuk hadir, ya bisa hadir untuk memberikan ilmu kepada kami yang ada di sini. Ya, selanjutnya saya kembali kepada MC. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Salau yang telah memaparkan segala sesuatu ya, segala ilmu yang telah diberikan kepada kita. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di sini, terutama untuk kami yang belum ikut di dalam guru penggerak. Ya, semoga ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kami ya, yang belum. Jadi kami juga mohon nanti bimbingannya untuk rekan-rekan yang telah selesai di dalam guru penggerak ini sendiri. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Saleh. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kami kasih 3 penanya dulu untuk sesi tanya jawab sesi pertama. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Salau ya, silakan Pak Selamat. Terima kasih kepada MC yang sebelah pada saya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya cenderung ke mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Salau. Kalau bertanya nanti jadi Pak Salau, saya ucapkan luar biasa terima kasih, menginspirasi sekali kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan rekan kita ini bisa menginisiasi kepada kita semua untuk bersama-sama melakukan perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa apapun semua tujuan yang ingin kita sampaikan harus dimulai pertama dari diri kita dulu, kemudian kepada lingkungan. Yang ingin saya coba tanggapi di sini untuk Pak Salau, luar biasa. Kira-kira yang bisa kami dapatkan dari sini tentulah dari pengalaman ketika mengikuti program ini. Satu kata untuk Bapak hari ini setelah Bapak melakukan presentasi apa Pak? Terima kasih. Satu kata saja. Dijawab atau saya kasih 2 kesempatan bertanya dulu? Langsung dijawab atau bagaimana? Oh ya, 2 pertanyaan lagi, silakan. Silakan bapak dan ibu. Ya silakan, mungkin ada ibu Nelly mungkin. Ya. Mungkin saya tidak bertanya ya, tetapi saya menyampaikan hal saja. Terima kasih Pak Salau karena ketika kita berbagi praktik baik seperti ini, mungkin ada sesuatu yang belum
pernah kita pikirkan, tetapi sudah terpikirkan oleh rekan kita Pak Salau seperti itu. Tetapi di dalam penyampaiannya, saya melihat memang di dalam prakteknya juga Bu, Pak Salau ini memang luar biasa. Dia selain cekatan, ide-idenya juga luar biasa Bu. Ya, seperti itu. Saya tidak bertanya, tetapi saya ingin menyampaikan Pak Salau luar biasa, terus lanjutkan, tetap semangat, dan juga kan masih ada angkatan guru penggerak, angkatan berikutnya, semoga rekan-rekan yang lain ikut mendaftar, jadi kita semua di sini ikut pendidikan guru penggerak, karena di sini ketika kita ikut di dalam kegiatan guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu-ilmu yang tak terduga di situ yang baru kita dapatkan kan pada PGP itu, pendidikan guru penggerak itu. Rupanya apa ya, ilmu itu memang luas sekali, banyak sekali hal di luar sana yang belum kita ketahui, tetapi itu sangat berguna buat profesi kita sebagai pendidik. Buat Pak Salau, semangat, terus semangat. Saya yakin Tuhan pasti bisa. Ya Pak, Pak Abdul, silakan. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu sama, karena tadi kan saya sempat keluar, jadi mungkin ada beberapa materi yang saya terlibat. Tapi yang bisa saya ingin pertanyakan di sini, yang bisa kepikiran oleh saya, dalam hal ini tentulah mempunyai sebuah kendala, Pak. Mungkin sudah dari materi awal-awal tadi, pas waktu saya tidak ada disampaikan, tapi saya belum dengar. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah kendala, Pak, yang terjadi apabila hal yang sudah Bapak sampaikan tersebut, itu kendalanya seperti apa? Kemudian tentu sebuah kendala harus ada solusi. Nah itu dia. Nah saya hanya minta sesimpel itu saja, Pak. Jika seandainya kita mungkin apa yang sudah Bapak sampaikan kita terapkan pada rubrik kita yang ada di sini, pada kolase kita yang ada di sini, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi dari berbagai hal baik eksternal maupun internal. Terima kasih. Baik, jadi sudah ada juga ya, di walaupun yang satu itu motivasi dan apresiasi dari Ibu Nedi. Jadi nanti masalah yang pertama dari Pak Slamet, satu kata untuk hari ini, ya. Jadi apa satu kata untuk hari ini? Kemudian dari Pak Abdul, kendala apa yang yang bisa didapat dari program? Kemudian bagaimana caranya dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dengan program yang Bapak program yang sudah Bapak buat itu tadi. Baik itu Pak. Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Saya lupa tadi ada sisi tanggung udah ini dulu. Mohon maaf ya. Oke, yang pertama ini dari Pak Slamet, satu kata untuk hari ini bagi saya ya, untuk hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Satu kata saja untuk hari ini adalah hari yang luar biasa ya, walaupun posisi saya ini bukan saya mengguru ataupun saya hanya menyampaikan, memaparkan ya untuk visi saya sebagai guru penggerak. Itu satu katanya harus sampai luar biasa. Nah, didukung oleh teman-teman untuk bisa hadir pada hari ini, meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Tadi Ibu sih bertanya tadi pasti masuk ini. Banyak tak guru-gurunya? Banyak kan? Belum keluar semua. Ya, gurunya banyak. Yang selanjutnya terima kasih kepada Bu Nelly yang sudah mengucapkan apresiasi kepada saya, tetapi ini merupakan proses saya dalam belajar ya. Karena sebagai seorang guru kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Tidak akan pernah berhenti untuk mencari tahu sebagai seorang guru. Tidak akan tamat ya. Kita sebagai saudara guru tidak akan tamat dari ilmu yang telah kita peroleh. Kenapa saya mau ikut guru penggerak? Contohnya, ya, bukan apa, ya,
bukan sesuatu yang tujuan saya untuk bergerak. Yang pertama itu tentunya saya ingin menambah wawasan saya, menambah pengalaman saya, karena saya berpikir saya ini masih banyak kekurangan. Kalau dengan kita mengikuti program itu, jadi banyak wawasan yang kita dapatkan, banyak hal yang kita ketahui, banyak hal kita mengetahui kekurangan daripada diri kita. Yang selanjutnya yang ketiga, apa kendala? Solusinya apa? Kalau kendalanya seperti ini, solusinya seperti apa? Ya, kalau saya mengikuti program ini, tentunya kendalanya adalah yang pertama itu jaringan. Nah, karena sifatnya jaringan itu adalah jaringan yang pertama. Yang kedua, ya, selain daripada jaringan itu, program-program yang akan saya lakukan. Jadi ketika saya ingin melakukan program, tentunya saya sudah lancar-lancar dengan Pak Slamet, dengan Pak Mawar kemarin, saya sudah izin juga, ya. Di situ itu ada papan refleksi, saya punya rencana, karena dikatakan proyek profil pelajar penyesalan Pancasila, ya, contohnya itu hanya terlintas begitu saja di benak kita, ya anak-anak, tetapi tulisan secara nyata di depan kita itu belum ada. Ketika orang bertanya, kita sudah kurikulum merdeka, udah Pak, kurikulum merdeka, buktinya ada tulisan di depan. Nah, itu artinya itu akan saya contohnya kemarin bentuk apa Pak Jeb waktu libur bentuk Pak apa tuh program perundungan. Nah itu dan dibentuk itu ya panitianya yang mengurusnya. Tetapi perundungan itu anak-anak itu nggak tahu, nggak disosialisasikan perundungan seperti apa. Dia datang ke sini nampar kawannya bertinju, itu tidak tahu. Tetapi karena dia seorang guru itu tidak mensosialisasikan, ya. Jadi itu kendala-kendala saya. Tetapi harapannya solusinya nanti supaya mari kita bersama-sama, ya, untuk setidaknya mengkampanyekan anak-anak bisa tahu gubernur. Tadi gubernur apa yang diinginkan dari kebersihan? 7 kali sudah belum. Hanya terlintas saja tulisannya itu di mana 7K itu apa itu. Nah, itu nanti yang jadi kendalanya itu kan nanti solusinya bagaimana? Dari kolaborasi dengan Bapak Ibu guru kita sama-sama buatkan. Ya, sifatnya apa aja? Kampanye kecil lah. Ya, untuk itu hal itu. Itu Pak Ajul dari program ini itu yang mungkin masih jadi kendala bagi saya. Solusinya saya juga tidak mengatakan bahwa solusi ini udah bagus atau belum, ya. Walaupun solusi itu saya berikan, saya lemparkan, apakah bisa menjawab kendala itu kita lihat aja nanti gitu. Karena solusinya tadi kita kembali kepada kita bersama. Itu mungkin itu dari 2 pertanyaan, 1 apresiasi. Saya mengucapkan terima kasih Bu Mary, apresiasi dari Ibu. Saya masih banyak belajar, perlu tuntunan, ya, untuk proses saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, sudah terjawab apa yang tadi Bapak Ibu tanyakan, ya. Bagaimana Pak Arthur? Pak Slamet, ya. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, silakan, kita kasih 3 kesempatan. Silakan. Yang pertama-tama maaf saya berbeda ini ya Bapak Ibu. Pertanyaan atau bukan ini saya tidak tahu juga ya. Tadi programnya Bapak katanya ada mau kebanyakan program perundungan. Perundungan apa itu Bang? Anak-anak pun belum tahu karena belum disosialisasikan. Harapan saya ke depannya memang itu harus ada, memang terjadi, memang bergerak program itu Bapak, karena seperti berita di televisi kemarin kalau anak sudah kena rundung itu, sudah kena pembulian, sudah dibully itu sangat fatal akibatnya. Dengan tidak adanya
di sekolah-sekolah anak-anak jadi nanti akan termotivasi, semangat datang ke sekolah, tidak menemukan temannya yang nanti akan membuli saya akan merasa minder, itu sudah tidak akan terjadi lagi. Itu harapannya. Semoga akan tetap berjalan, nanti programnya yang perhubungan saya mendukung sekali ya. Itu Pak. Sekali ya Bu, dukungnya. Ya berkali-kali mendukungnya karena saya sangat berharap itu akan terjadi. Ya. Jadi saya rasa sifatnya itu himbauan atau harapan Pak ya, supaya bisa ya support supaya program perhubungan itu bisa kita terapkan di sekolah, paling tidak siswa itu bisa mengenal ya, seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan Pak Yati. Mungkin saya bertanya sedikit Pak Salam tentang proses CGP Pak Salam. Yang saya ingin tanyakan yang pertama suka dukanya Pak. Jadi guru penggerak, tentu kiat-kiat atau solusi seperti apa menghadapi tantangan yang menghadapi dalam agenda CGP ini Pak. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya dari Pak Toding, suka duka dalam mengikuti guru program ini, kemudian bagaimana sih solusi Pak Salam atau cara menghadapinya, kayaknya enjoy-enjoy-nya kayak gitu ya. Jadi cukup, ada satu lagi ada kalau tidak ada kita Mama Ino saya Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih kepada Pak J. Ini pertanyaan dari saya mengenai proses CGP yang dijalani oleh Pak Salam. Ini kan berkaitan dengan proses belajar mengajar juga. Pasti ada kendala saat kita mengikuti CGP dengan proses belajar di sekolah. Di sini yang mau saya tanyakan, kira-kira kalau misalnya kita saat mengikuti proses CGP atau permasalahan gitu ya, apakah tindakan Bapak kalau misalnya saat itu ini kan CGP-nya mungkin kita tidak tahu berapa bulan ataupun berapa tahun. Jadi tindakan Bapak selama ikut CGP dengan kegiatan sekolah itu bagaimana? Apakah ditinggalkan atau apakah CGP-nya melalui online atau gimana, itu seperti apa supaya nanti ada motivasi buat kita yang belum ikut program CGP gitu. Baik, terima kasih itu saja. Ya, mungkin bisa dipersingkat kali ya kalau boleh. Jadi menurut saya maksud Bu Sinta itu bagaimana sih cara membagi waktunya ya antara CGP-nya dan proses belajar mengajar yang dihadapi oleh Pak Salam. Baik, jadi silakan Pak Salam untuk bisa memberikan jawabannya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Martinus tadi suka duka saya ikut proses pendidikan calon guru penggerak ya, suka dukanya lalu solusinya seperti apa. Suka dukanya tentu banyak ya, saya ikuti selain dari proses belajarnya dari LMS ya, karena di LMS itu kadang satu hari jadi kita harus manfaat harus on terus HP kita atau apa, karena kemarin saya juga mengalami kesulitan HP saya macet bro, yang satu yang Samsung maklum udah beberapa tahun kan. Jadi suka dukanya itu tadi. Pertama kita dituntut untuk selalu sikap dalam segala tugas atau apa, karena di situ dia ditentukan ada rentang waktunya, dari tanggal ini sampai tanggal ini. Jadi kita harus sebelum duitnya, sebelum habis masanya itu kita harus sudah menyampaikan ataupun mengirim tugas itu ya. Itu yang sifatnya di LMS. Terus dalam zoom-nya ini mau Bapak Ibu dan sampai saja di rumah, saya siang pergi ke sana cari ikut jam 1, jam 2, jam 3 kadang sampai sore
Contoh hari itu saya begini-gini, karena saya diminta mimpi doa di sana, jam 4 saya sudah di sana, karena berjanjian dengan orang, saya masih Zoom meeting. Ya, jadi itu suka-sukanya, artinya kita harus bagi. Tapi kok apa? Kata Pak Jendri, ngapain Pak Salmi? Kata yang saya nggak mau pusing. Dalam mau pusing, saya tidak mengabaikan tugas yang ada itu. Contohnya, dalam kemarin saya ikut untuk sertifikasi itu, itu belajarnya online Bu. Saya tidak kemana-mana, saya di sekolah ini, ya. Kalau kapan lain sampai ke Sintang karena takut ini itu, ya. Saya sudah ketika saya Zoom saya sampaikan, saya di pelosok Pak, saya tidak akan meninggalkan sekolah. Saya menggunakan fasilitas sekolah. Ketika saya tiba-tiba hilang dari Zoom, harap maklum. Tetapi puji Tuhan, mereka itu dapat memaklumi kita, ya. Dan tadi itu Pak Tony suka dukanya, dan itu lagi, ya kembali lagi suka dukanya medan kita di sini. Kalau ada Loka ke Sintang, tentunya medannya itu hancur. Kenapa? Kemarin Zoom-nya itu pernah kita ditawarkan hari apa gitu, makanya saya minta hari apa itu hari Kamis, ya, karena Jumatnya Jumat kan, saya minta hari Kamis. Kenapa? Jumat saya harus berangkat ke Sintang, saya tak mau ambil risiko, selesai Jumat berangkat saya tak berani karena jalannya hancur. Itu Pak Tony suka dukanya. Solusinya ya pandai-pandai kita membagi waktu, ya yang penting kita ada komitmen. Ketika kita ikut program ini, saya harus selesai. Yang selanjutnya Bu Sita, bagaimana proses belajar di sekolahnya? Anak nganggu enggak? Wah, jangan alasan ya, kalau perlu dia mau jalan ke Sintang itu. Katanya ikut bergerak tiap minggu ya ke Sintang itu. Alasan dia mau jalan-jalan ya. Tetapi ya, kalau kita sebutnya program ini tidak menunggu proses belajar mengajar. Kenapa? Karena setiap timnya itu Bapak Bu Nelly, Bapak Selamat juga tahu. Kenapa? Kalau berdiri dulu pernah sampai malam ya? Sampai jam 9 malam. Jadi dia tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Makanya mereka melakukan Zoom itu di luar setelah proses belajar mengajar selesai. Jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Tinggal kita lagi bagaimana kita membagi waktu kita. Begitu juga dengan tugas yang ada di LMS itu, di e-learning itu, ya ada waktunya. Itu mengingatkan kita supaya kita sampai tanggal sekian itu harus sudah dikirim. Jadi dia jangan khawatir Bu, kalau mau ikut program ini dia tidak mengganggu proses belajar. Jadi bagaimana saja kita memanage atau memanajemen daripada kita. Tuh. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa silakan. Masih ada Bapak Ibu? Nah, sudah tidak ada, untuk sisi tanya jawabnya kita tutup. Ada mungkin Ibu? Ya, kalau tidak ada, untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Pak Salo, terima kasih untuk segala, kalau menurut kami motivasi lah bagi kami yang belum untuk ikut suruh penggerak ini. Ya, terima kasih. Berikutnya silakan mungkin Pak Salo bisa kembali ke tempatnya. Kemudian untuk yang berikutnya ya, evaluasi dan tanggapan serta masukan dari pengajar praktik oleh Ibu Mary Yandani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengevaluasi dan memberikan tanggapan serta masukan terkait kegiatan hari ini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar karena mengingat hari ini ada Zoom ya, jam 1 nanti ada Zoom. Jadi di sini untuk evaluasi, karena di PI 2 ini CGP harus memfasilitasi terkait visi dan prakarsa perubahan yang telah diberikan kemarin tugas di 1.3 ya Pak, kalau tidak salah ya. Jadi harus disampaikan kepada rekan sejawat dan juga kepala sekolah, tetapi kepala sekolah tidak hadir, tidak masalah, yang penting ini berjalan dan disampaikan oleh CGP-nya.
kegiatan ini saya rasa sudah berjalan baik dari awal, pertengahan dan sampai saat ini sudah baik. Apa yang disampaikan, apa yang saya harapkan sudah difasilitasi oleh Pak Salau, sungguh luar biasa pada hari ini. Dan tadi saya mendengarkan bahwa visinya itu ada terkait karakter. Itu sangat luar biasa, sangat baik. Karena karakter itu lebih penting dari materi, saya rasa. Itu pendapat saya. Nah, kalau materi itu peserta didik bisa mendapatkan, mungkin dia cari di internet bisa. Tetapi kalau penumbuhan karakter, selain di rumah, di sekolah juga patut untuk kita terapkan. Karena itu sangat penting. Seberapa banyak ilmu yang peserta didik miliki, tetapi karakternya kurang baik, itu bukan hal yang baik. Tetapi sedikit pun ilmu yang peserta didik miliki, tetapi karakternya baik, itu dapat menutupi. Mungkin itu saya rasa. Nah, kemudian tadi di awal Pak Salau sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas itu juga sudah sangat baik. Itu juga dapat kita terapkan saat pembelajaran berlangsung di kelas bersama peserta didik, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, selain daripada itu, visi yang telah dibuat itu diterapkan bersama-sama. Bukan hanya Pak Salau sendiri, bukan hanya Pak Selamat sendiri, bukan hanya Pak Tony sendiri, tetapi semua. Dan juga bukan hanya kita dewan guru saja, tetapi harus bersama-sama dengan peserta didik, bersama-sama dengan warga masyarakat, terutama orang tua murid. Karena jika kita sendiri tidak akan dapat berjalan dengan baik, kita buat tapi orang tua murid tidak menyepakati, orang tua murid tidak menyetujui, itu tidak akan berhasil, saya rasa. Tetapi dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan kolaborasi yang tinggi, sesulit apapun dapat berjalan dengan baik. Saya ambil contoh sapu. Sapu lidi, jika kita hanya menggunakan sapu saja untuk membersihkan ruangan, tidak akan bikin dia selesai. Kalau kita patahkan, sangat mudah. Tetapi jika kita kumpulkan beberapa butir sapu, itu dapat kita gunakan untuk membersihkan. Kemudian jika kita mau patahkan, itu tidak akan mungkin bisa, tidak mudah. Begitu juga dengan kolaborasi. Tidak mungkin dapat berdiri sendiri, tidak mungkin tidak dapat menjalankannya sendiri. Itu harus bekerja sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu untuk segala motivasi yang bisa kami terima di